Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Sabtu Pasca Pekan yang kelima. Selamat berakhir pekan dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, serta penuh sukacita di akhir pekan ini. Saudara-saudari yang sedang sakit semoga memperoleh kekuatan dan pemulihan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan karena berbagai tekanan hidup, kiranya juga Tuhan buka jalan untuk memperoleh jalan keluar yang baik dalam kehidupanmu. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 19, di mana Yesus menegaskan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dalam teks yang kita dengarkan bersama barusan ini, Yesus menyampaikan sebuah kenyataan mendalam tentang identitas para pengikutnya, bukan dari dunia. Kamu bukan dari dunia. Kalimat ini bukanlah ajakan untuk menjauhi dunia secara fisik, tetapi sebuah panggilan untuk hidup secara berbeda dari nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan Injil. Yesus sendiri telah mengalami kebencian dunia karena kebenaran, cinta, dan keadilan yang ia wartakan. Maka para murid pun akan menghadapi hal yang sama, karena mereka telah dipilih dari dunia, dipisahkan, dikuduskan, dan diutus. Santo Agustinus mengajarkan bahwa kita hidup di dunia, tetapi kita harus hidup sebagai warga surga. Artinya, identitas kekristenan tidak hanya soal iman dalam hati, tetapi cara hidup yang berlawanan dengan cara berpikir dunia. Saat dunia membalas kebencian dengan kebencian, orang Kristiani dipanggil untuk mengasihi. Paus Benediktus ke-16 pernah menyatakan, menjadi orang Kristiani bukan hasil dari pilihan etis atau ide yang luhur, tetapi perjumpaan dengan suatu pribadi yang memberi hidup kita arah baru. Dan perjumpaan dengan Kristus mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan bertahan dalam tekanan dunia. Bagaimana kita menerapkan sabda ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita perlu menyadari bahwa menjadi murid Kristus akan menjadikan kita berbeda. Di tengah budaya konsumerisme, budaya kekerasan, dan budaya relativitas moral, kita dipanggil untuk hidup dalam kejujuran, kasih, dan kebenaran. Kadang itu membuat kita ditertawakan, dikucilkan, bahkan dibenci. Santa Katarina dari Siena berkata, jadilah seperti orang yang Tuhan ciptakan untuk membakar dunia dengan kasih. Ketika kita menolak korupsi di tempat kerja, tetap jujur di tengah godaan, menolong tanpa pamrih, atau membela mereka yang terpinggirkan, kita menunjukkan bahwa kita bukan dari dunia ini. Namun, menjadi bukan dari dunia bukan berarti menjadi asing atau eksklusif. Sebaliknya, seperti Kristus kita tetap hadir dan terlibat, tetapi tidak terkontaminasi oleh nilai-nilai yang menentang kasih dan kebenaran Injil. Dalam keluarga kita dipanggil untuk memperjuangkan kesetiaan. Di masyarakat kita diundang untuk menjadi suara nurani yang menyatakan kebenaran, keadilan, keberpihakan kepada orang-orang kecil dan tertindas. Di masyarakat
dan di media sosial, kita dipanggil untuk menyebarkan harapan dan bukan kebencian. Kita bukan dari dunia ini, tetapi kita diutus ke dunia ini untuk menyatakan bahwa Allah hidup. Saudara-saudari, hari ini Yesus menegaskan identitas kita. Kita bukan milik dunia ini. Maka marilah kita hidupi panggilan sebagai murid Kristus yang berbeda, bukan karena sombong, tetapi karena kasih dan kebenaran yang membentuk kita. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, jangan takut berbeda jika itu berarti menjadi lebih dekat dengan Kristus. Mari kita menjadi terang Kristus dimanapun kita berada, meski dunia tidak selalu menyambut. Karena bersama Kristus, kita bukan dari dunia, tetapi untuk dunia, demi keselamatan sesama. Terima kasih saudaraku telah menyimak renungan ini. Mari terus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita akan berjumpa dalam renungan berikutnya, dan kiranya Allah senantiasa memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.